Lu tahu nggak? Ada seorang khalifah yang saking cintanya sama ilmu pengetahuan, dia sampai didatangi Aristoteles. Dalam mimpinya namanya Al-Ma'mun, seorang khalifah muslim, ilmuwan yang berani menantang dogma. Al-Ma'mun lahir tahun 786 Masehi di Baghdad, di tengah kemewahan dan intrik istana Abbasiyah. Ayahnya adalah Harun al-Rashid yang kemarin kita bahas, khalifah legendaris yang memerintah kekaisaran Islam di puncak kejayaannya. Tapi Al-Ma'mun tumbuh berbeda dari saudara-saudaranya. Sejak muda Rushdie menunjukkan ketertarikan obsesif pada buku, diskusi filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ia belajar teologi, matematika, astronomi, hingga filsafat Yunani. Ibunya, Marajil, berasal dari Persia. Ini membentuk pola pikir Al-Ma'mun yang lebih rasional dan terbuka dibanding bangsawan Arab murni di istana. Titik balik hidup Al-Ma'mun terjadi pada suatu malam yang mengubah sejarah dunia. Konon, ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang sangat bijaksana, Aristoteles. Dalam mimpi itu, Al-Ma'mun bertanya, "Apa itu kebaikan?" Aristoteles menjawab, "Sesuatu yang dianggap baik oleh akal." Mimpi ini jadi wahyu intelektual bagi Al-Ma'mun. Sejak saat itu dia yakin bahwa akal manusia adalah anugerah yang paling tinggi. Baginya, menolak logika berarti menolak dunia. Inilah alasan kenapa dia berani menentang dogma. Dia merasa punya mandat langsung dari pikiran terbesar masa lalu untuk menyatukan agama dengan sains. Saat Harun al-Rashid wafat, kekhalifahan terbelah. Tahta jatuh ke tangan saudara tirinya, Al-Amin, sementara Al-Ma'mun ditempatkan jauh di timur di Khurasan. Awalnya ia menerima, tapi ketegangan dan ambisi akhirnya meledak menjadi perang saudara. Konflik ini merontokkan stabilitas Abbasiyah selama bertahun-tahun. Al-Ma'mun menang, tapi kemenangannya pahit. Ia naik takhta setelah Baghdad jatuh dan Al-Amin wafat. Sejak saat itu, Al-Ma'mun memerintah dengan satu penyesalan besar. Kekuasaan bisa runtuh kapan saja jika tak didukung legitimasi intelektual dan moral. Begitu berkuasa, Al-Ma'mun mengambil arah yang belum pernah diambil khalifah manapun. Ia menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi negara. Baghdad diubah dari pusat pemerintahan menjadi pusat intelektual dunia. Ia memperluas dan memformalkan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, menjadikannya pusat penerjemahan dan penelitian terbesar di dunia. Para sarjana dari berbagai agama dan etnis, dia dikumpulkan dan dibiayai negara. Karya filsuf-filosof besar diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini bukan sekadar penerjemahan, tapi pengembangan ulang. Al-Ma'mun sendiri aktif dalam sains. Ia memerintahkan pengukuran keliling bumi di padang pasir, sinjar dengan metode astronomi. Ia membiayai observatorium dan riset langit. Di masanya, astronomi dan matematika, Islam melampaui pengetahuan. Eropa berabad-abad kemudian, baginya, memahami alam adalah cara memahami yang kita nggak tahu. Namun Al-Ma'mun terlalu percaya pada akal dan logika. Ia mendukung aliran Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dalam teologi.